Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yuli Armunanto, NIM 0482851159, mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Hukum, Fakultas FISIP. Kali ini saya akan melakukan rekaman simulasi sebagai kuasa hukum penggugat dalam berperkara di persidangan. Tugas ini adalah tugas dari mata kuliah Praktek Peradilan Perdata. Pertama, yaitu tugas membuat surat kuasa khusus. Jadi ada surat kuasa khusus, kemudian surat gugatan, ada surat jawaban gugatan, kemudian surat replik, kemudian surat duplik, kemudian surat pembuktian, dan terakhir surat kesimpulan. Baik, saya akan mulai dari surat khusus. Surat kuasa khusus yang bertanda tangan di bawah ini, surat kuasa khusus nomor SKK 0-89-TA-2023 yang bertanda tangan di bawah ini, nama Tuan Andi, tempat tanggal lahir Bogor 10 Mei 1970, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Raya Cisarua nomor 45, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nomor KTP 31712345600001. Dengan hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pemberi kuasa. Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada nama Yuli Armunanto SH, tempat tanggal lahir Jakarta 23 Juli 1980, pekerjaan advokat, alamat Kantor Hukum Yuli dan Rekan, Jalan Sudirman nomor 88, Jakarta Selatan. Nomor KTP 317865310002, nomor izin advokat 2468-IA-Jakarta-2020. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa khusus. Untuk dan atas nama pemberi kuasa, mewakili pemberi kuasa dalam seluruh tindakan hukum perdata di Pengadilan Negeri Bogor atau di pengadilan lain yang berwenang terkait gugatan Wan Prestasi dalam perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor, antara pemberi kuasa Tuan Andi sebagai penjual atau penggugat dan Tuan Budi sebagai pembeli atau tergugat berdasarkan perjanjian tanggal 15 Januari 2023. Selanjutnya, penerima kuasa berhak mengajukan, menuntut, dan mempertahankan hak memberi kuasa dalam proses peradilan, termasuk mengajukan gugatan, surat gugatan, bukti-bukti, dan tuntutan ganti rugi akibat Wan Prestasi tergugat, mewakili pemberi kuasa dalam sidang-sidang persiapan, sidang pokok, dan sidang putusan, termasuk memberi keterangan, mengajukan saksi, ahli, dan bukti lainnya, menandatangani segala surat-surat yang diperlukan dalam proses peradilan, termasuk surat kuasa turun substitusi jika diperlukan, serta menerima putusan pengadilan dan melaksanakan eksekusi jika putusan menguntungkan. 4. Melakukan segala tindakan hukum lain yang dianggap perlu untuk kepentingan pemberi kuasa dalam kasus ini, termasuk negosiasi penyelesaian di luar pengadilan jika diminta oleh pemberi kuasa. Kuasa ini diberikan secara khusus dan terbatas pada kasus di atas dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi kuasa. Kuasa ini berlaku sejak diberikan hingga selesainya proses hukum atau dicabut secara tertulis oleh pemberi kuasa. Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Bogor 15 Juli 2023. Pemberi kuasa Tuan Andi tertanda. Penerima kuasa Yuli Armunanto SH tertanda. Saksi pertama, Ibu Siti Nuraliza, alamat Jalan Raya Cisarua, Bogor nomor 50. Saksi kedua, nama Bapak Joko Widodo, alamat Jalan Raya Cisarua nomor 55, Bogor. Demikian surat kuasa khusus. Selanjutnya kita masuk ke tugas kedua, yaitu surat gugatan. Surat gugatan nomor 01-G-2023 tanggal 15 Juli 2023. Kepada yang terhormat, Panitera Pengadilan Negeri Bogor, Jalan Pengadilan nomor 1 Bogor, Jawa Barat. Penggugat nama Andi, tempat tanggal lahir Jakarta 15 Mei 1980, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Sudirman, nomor KTP 1234
00456. Kuasa hukum penggugat, nama Yuli Armunanto SH, tempat tanggal lahir Bandung 10 Januari 1980, pekerjaan advokat pengacara, alamat kantor hukum Armunanto dan Partner, Jalan Asia Afrika nomor 15 Bandung, Jawa Barat, nomor KTP 567007890, nomor SK pengacara 123-ADV-2020, nomor telepon 0812559901, email y.armunanto.s@gmail.com. Tergugat, nama Budi, tempat tanggal lahir Bogor 20 Februari 82, pekerjaan pegawai swasta, alamat Jalan Raya Cisarua nomor 25, nomor KTP 007476531055. Pokok perkara 1. Dasar hukum gugatan. Gugatan ini didasarkan pada ketentuan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata tentang wan prestasi atau ingkar janji, serta pasal 1266-1267 KUH Perdata tentang pembatalan perjanjian dan ganti rugi. Fakta kasus: pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli tanah untuk sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, dengan harga 1 miliar rupiah. Pembayaran disepakati dalam 2 tahap. Tahap pertama uang muka sebesar 300 juta dibayar pada saat penandatanganan, dan tahap kedua sebesar 700 juta dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan, yaitu paling lambat 15 April 2023. Setelah pembayaran lunas, penggugat akan menyerahkan sertifikat tanah dan memproses balik nama ke atas nama tergugat. Namun hingga 6 bulan setelah penandatanganan perjanjian, yaitu hingga 15 Juli 2023, tergugat tidak melunasi pembayaran tahap kedua sebagaimana disepakati. Penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran somasi pada tanggal somasi 20 April 2003, somasi pertama, dan somasi kedua 20 Mei 2023, tetapi tidak diindahkan oleh tergugat. Tergugat beralasan bahwa ia belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Namun penggugat merasa dirugikan karena tanah tersebut tidak bisa dijual kepada pihak lain, sehingga mengalami kerugian berupa hilangnya peluang penjualan dan potensial kerugian finansial lainnya. 3. Dalil penggugat. Tergugat telah melakukan wan prestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran tahap kedua sesuai perjanjian, sehingga perjanjian dapat dibatalkan berdasarkan pasal 1266 KUH Perdata. Penggugat berhak atas pengembalian uang muka sebesar 300 juta dan ganti rugi atas kerugian yang diderita, termasuk hilangnya peluang penjualan tanah kepada pihak lain. Gugatan ini diajukan setelah upaya somasi gagal sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Keempat, petitum, tuntutan. Berdasarkan fakta dan dalil di atas, penggugat mohon kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Bogor untuk A. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. B. Menyatakan bahwa tergugat telah wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. C. Membatalkan perjanjian jual beli tanah. D. Memerintahkan tergugat untuk mengembalikan uang muka sebesar 300 juta kepada penggugat. E. Memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar jumlah ganti rugi 200 juta atas kerugian yang diderita, termasuk hilangnya peluang penjualan tanah. F. Membebankan biaya perkara kepada tergugat. Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Lampiran fotokopi perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 1 rangkap. Fotokopi bukti pembayaran uang muka 300 juta 1 rangkap. Fotokopi surat somasi pertama tanggal 20 April 2023 1 rangkap. Fotokopi surat somasi kedua tanggal 20 Mei 2023 1 rangkap. Fotokopi sertifikat tanah 1 rangkap. Fotokopi KTP penggugat dan kuasa hukum 1 rangkap. Fotokopi surat kuasa khusus dan penggugat kepada kuasa hukum 1 rangkap. Meterai 10.000 secukupnya. Demikian surat gugatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Bogor, 15 Juli 2023. Kuasa hukum penggugat tertanda Yuli Armunanto SH. Demikian tugas surat gugatan. Selanjutnya tugas ketiga, surat jawaban gugatan. Surat jawaban gugatan nomor 01/J/2023 tanggal 30 Juli 2023. Kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bogor, Jalan Pengadilan nomor 1 Bogor, Jawa Barat. Tergugat nama Budi, tepat tanggal lahir Bogor 20 Februari 82, pekerjaan pegawai swasta. Kuasa hukum tergugat nama Yuli Armunanto SH, tempat tanggal lahir
Bandung 10 Januari 1980, alamat kantor pekerjaan advokat, alamat kantor hukum Armunanto and Partners, Jalan Asia Afrika nomor 15 Bandung, Jawa Barat. Penggugat nama Andi, tempat tanggal lahir Jakarta 15 Mei 1980, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Sudirman nomor 10, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. Nomor perkara 123 garing PDT garing 2023 garing PN titik BGR. Tanggal sidang pertama 15 Agustus 2023. Eksepsi keberatan formil. Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang mengadili perkara ini karena domisili tergugat berada di Bogor. Namun, perjanjian tidak secara eksplisit menetapkan yurisdiksi dan penggugat dapat mengajukan ke pengadilan lain yang lebih dekat. Gugatan penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil, seperti kurangnya bukti yang cukup mengenai kerugian yang diderita. Gugatan penggugat telah kadaluarsa karena tidak diajukan dalam waktu yang wajar setelah somasi kedua, sehingga melanggar asas kepastian hukum. Jawaban terhadap pokok perkara. Pengakuan dan penyangkalan. Tergugat mengakui telah menandatangani perjanjian jual beli tanah 15 Januari 2003 dengan penggugat untuk sebidang tanah seluas 1.000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. Tergugat juga mengakui telah membayar uang muka sebesar 300 juta pada saat penandatanganan. Namun tergugat menyangkal telah melakukan wan prestasi karena pembayaran tahap kedua sebesar 700 belum jatuh tempo secara mutlak. Fakta kasus dari perspektif tergugat. Tergugat telah berusaha melunasi pembayaran tahap kedua, namun mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank karena persyaratan kredit yang ketat dan kondisi ekonomi yang tidak mendukung. Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman ke beberapa bank sejak bulan Februari 2023, namun belum disetujui hingga saat ini. Tergugat telah mengkomunikasikan hal ini kepada penggugat melalui surat tanggal 10 Mei 2023 dan meminta perpanjangan waktu pembayaran selama 3 bulan, yaitu hingga 15 Juli 2023, namun penggugat menolak dan langsung mengajukan gugatan. Tergugat tidak mengindahkan somasi penggugat karena sedang dalam proses negosiasi perpanjangan waktu, dan somasi tersebut tidak memberikan kesempatan yang cukup untuk penyelesaian damai. Tergugat bersedia melunasi pembayaran tahap kedua dalam waktu dekat setelah mendapatkan pinjaman, sehingga tidak ada kerugian yang diderita penggugat sebagaimana yang dituduhkan. 3. Dalil tergugat. Tergugat tidak wan prestasi karena pembayaran tahap kedua belum jatuh tempo secara final. Penggugat tidak berhak membatalkan perjanjian atau menuntut pengembalian. Tuntutan ganti rugi penggugat tidak beralasan karena ada bukti konkret kerugian seperti nilai pasar tanah atau kontrak penjualan alternatif yang gagal. Tergugat memohon agar pengadilan memberikan waktu tambahan selama 2 bulan untuk melunasi pembayaran atau menyatakan perjanjian tetap berlaku dengan syarat pembayaran diperpanjang. Petitum tuntutan. Berdasarkan eksepsi dan jawaban di atas, tergugat mohon kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Bogor untuk 1. Mengabulkan eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau tidak sah. 2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya. 3. Menyatakan bahwa tergugat tidak wan prestasi dan memberikan waktu tambahan selama 2 bulan untuk melunasi pembayaran tahap kedua. 3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat. Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Lampiran fotokopi penjual jual beli, fotokopi perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023, fotokopi bukti pengajuan pinjaman, fotokopi surat permintaan perpanjangan waktu, fotokopi KTP, fotokopi surat kuasa dan tergugat kepada kuasa hukum materai 10.000. Demikian surat jawaban gugatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Bogor, 30 Juli 2023, kuasa hukum tergugat tertanda Yuli Armunanto SH. Selanjutnya kita akan masuk kepada tugas keempat. Tugas keempat yaitu surat replik. Surat replik nomor 1/R/2023 tanggal 10 Agustus 2023. Kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bogor, Jalan Pengadilan nomor 1 Bogor, Jawa Barat. Penggugat nama Andi, tempat tanggal lahir Jakarta 15 Mei 1980. Kuasa hukum tergugat nama Yuli Armunanto SH, tempat tanggal lahir Bandung 10 Januari 1980. Pekerjaan advokat pengacara. Alamat kantor hukum Armunanto and Partner, Jalan Asia Afrika nomor 15 Bandung, Jawa Barat. Tergugat nama Budi, tempat tanggal lahir Bogor 20 Februari 82. Nomor perkara 123 garing PDT garing 2023 garing PN titik BGR. Tanggal sidang replik 20 Agustus 2023. Tanggapan terhadap eksepsi tergugat. Pertama, terhadap eksepsi kewenangan pengadilan. Penggugat menyangkal eksepsi ini.
Pengadilan Negeri Bogor berwenang mengadili perkara ini berdasarkan pasal 118 HIR karena objek sengketa tanah terletak di Kecamatan Cisarua Bogor dan domisili tergugat juga di Bogor. Perjanjian tidak menetapkan yurisdiksi lain, sehingga yurisdiksi berdasarkan lokasi objek dan domisili tergugat, penggugat sebagai warga Jakarta tidak mengubah kewenangan ini. 2. Terhadap eksepsi gugatan tidak sah, penggugat menyangkal eksepsi ini. Gugatan telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 118 HIR, termasuk bukti kerugian seperti hilangnya peluang penjualan tanah kepada pihak lain. 3. Terhadap eksepsi kadaluarsa, penggugat menyangkal eksepsi ini. Gugatan ini diajukan dalam waktu wajar setelah somasi kedua pada 20 Mei 2023, yaitu pada 15 Juli 2023, sesuai dengan asas kepastian hukum. Tidak ada batas waktu absolut untuk gugatan wan prestasi, asalkan tidak melampaui 30 tahun, pasal 1967 KUH Perdata. Tanggapan terhadap jawaban pokok perkara. 1. Pengakuan dan penyangkalan. Penggugat mengakui pengakuan tergugat mengenai perjanjian dan pembayaran uang muka, namun penggugat menyangkal bahwa pembayaran tahap kedua belum jatuh tempo, karena jatuh tempo pada tanggal 15 April 2023, 3 bulan setelah 15 Januari 2023, dan hingga 6 bulan kemudian 15 Juli 2023, tergugat tetap tidak membayar. 2. Tanggapan terhadap fakta tergugat. Penggugat menyangkal bahwa kesulitan pinjaman bank merupakan alasan yang sah untuk tidak membayar perjanjian tidak mencantumkan klausul force majeure untuk kesulitan pinjaman. 3. Tanggapan terhadap dalil tergugat. Penggugat menyangkal bahwa tidak ada wan prestasi berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata. Tergugat gagal memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Uang muka bukan kompensasi permanen. Itu harus dikembalikan jika perjanjian dibatalkan karena kesalahan tergugat. Kerugian penggugat nyata termasuk hilangnya peluang penjualan tanah pada pihak lain yang telah menawarkan harga serupa, sehingga tuntutan ganti rugi 200 juta beralasan. Berikutnya, penggugat menolak permintaan perpanjangan waktu karena tergugat telah diberi kesempatan melalui somasi dan tidak ada alasan kuat untuk penundaan lebih lanjut. 4. Petitum tuntutan. Berdasarkan tanggapan di atas, penggugat mohon kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Bogor untuk A. Menolak eksepsi tergugat seluruhnya. B. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Menyatakan bahwa tergugat telah memohon wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023, membatalkan perjanjian jual beli tanah tersebut, memerintahkan tergugat untuk mengembalikan uang muka sebesar 300 juta rupiah kepada penggugat, memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 200 juta rupiah atas kerugian yang diderita, membebankan biaya perkara kepada tergugat, atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Lampiran, fotokopi surat penawaran calon pembeli, fotokopi bukti komunikasi penolakan perpanjangan, materai 10.000. Demikian surat replik ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Bogor 10 Agustus 2023. Kuasa hukum penggugat tertanda Yuli Armunanto, Sarjana Hukum. Demikian surat replik. Tugas keempat. Selanjutnya tugas kelima, yaitu surat duplik nomor 01 D garing 2023 tanggal 25 Agustus 2023 kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bogor, Jalan Pengadilan nomor 1 Bogor, Jawa Barat. Tergugat nama Budi, tepat tanggal lahir Bogor 20 Februari 82, pekerjaan pegawai swasta, alamat Jalan Raya Cisarua nomor 25 Kabupaten Bogor, Jawa Barat, nomor KTP 640 1022307820002. Kuasa hukum tergugat nama Yuli Armunanto S.A., tempat tanggal lahir Bandung 10 Januari 1980, pekerjaan advokat pengacara, alamat kantor hukum Armunanto and Partners, Jalan Asia Afrika nomor 15 Bandung, Jawa Barat, nomor KTP nomor 402052307850001, nomor SK pengacara 263-ADV-2020, nomor telepon 0811 555 919, email y.armunanto.s@gmail.com. Penggugat nama Andi, tempat tanggal lahir Jakarta 15 Mei 1980, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Sudirman nomor 10, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, nomor KTP 641205150480001, nomor perkara 123-PDT-2023-PN.BGR. Tanggal sidang duplik 5 September 2023. Tanggapan terhadap replik penggugat.
1. Tanggapan terhadap tanggapan eksepsi. Terhadap penyangkalan kewenangan pengadilan, tergugat tetap pada eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang karena domisili penggugat di Jakarta dan tidak ada klausul yurisdiksi yang mengikat. Berdasarkan pasal 118 HIR, yurisdiksi dapat dipilih berdasarkan domisili penggugat jika objek sengketa tidak menetapkan sebaliknya, sehingga perkara seharusnya diajukan di Jakarta. Berikutnya terhadap penyangkalan gugatan tidak sah. Tergugat menyangkal bahwa bukti kerugian penggugat cukup. Surat penawaran dari calon pembeli lain tidak spesifik dan tidak membuktikan kerugian nyata, karena tidak ada kontrak yang gagal atau bukti nilai pasar yang akurat. Berikutnya, terhadap penyangkalan kadaluarsa. Tergugat tetap pada eksepsi bahwa gugatan diajukan terlalu lama setelah somasi kedua, melanggar asas kepastian hukum dan pasal 1243 KUH Perdata yang mengharuskan tindakan cepat setelah wan prestasi. 2. Tanggapan terhadap tanggapan jawaban pokok perkara. Terhadap penyangkalan jatuh tempo pembayaran, tergugat menyangkal bahwa pembayaran tahap kedua telah jatuh tempo secara final. Meskipun 15 April 2023 adalah batas akhir, permintaan perpanjangan waktu melalui surat 10 Mei 2023 seharusnya dipertimbangkan sebagai upaya baik, dan penggugat tidak memberikan tanggapan positif sebelum mengajukan gugatan. Terhadap penyangkalan alasan kesulitan pinjaman, tergugat menegaskan bahwa kesulitan pinjaman merupakan force majeure yang sah, karena kondisi ekonomi nasional, inflasi tinggi, mempengaruhi persetujuan kredit. Bukti pengajuan pinjaman ke bank telah dilampirkan dan penolakan sementara tidak berarti kegagalan permanen. Somasi penggugat tidak memberikan kesempatan damai yang cukup karena tergugat sedang menunggu persetujuan pinjaman. Terhadap penyangkalan dalil wan prestasi, tergugat menyangkal bahwa ada wan prestasi karena pembayaran belum terlambat secara mutlak berdasarkan pasal 1240 Perdata. Hakim dapat memberikan toleransi waktu jika ada alasan kuat. Uang muka sah sebagai kompensasi atas penahanan tanah dan tidak harus dikembalikan jika perjanjian dapat dilanjutkan. Terhadap penolakan permintaan perpanjangan waktu, tergugat menyangkal bahwa permintaan perpanjangan tidak mengikat. Itu adalah upaya negosiasi yang wajar dan penggugat harusnya merespon secara konstruktif sebelum gugatan. Penguatan dalil tergugat tetap pada dalil bahwa tidak ada kerugian nyata bagi penggugat karena tanah masih dapat dijual kepada pihak lain setelah perpanjangan waktu. Tergugat bersedia membayar denda atau bunga atas keterlambatan jika hakim memutuskan demikian. Namun pembatalan perjanjian tidak adil tanpa kesepakatan penyelesaian. Tergugat memohon agar hakim mempertimbangkan asas keadilan dan memberikan waktu 2 bulan untuk pembayaran dengan jaminan tambahan jika diperlukan. Petitum, tuntutan. Berdasarkan tanggapan di atas, tergugat mohon kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Bogor untuk A. Mengabulkan eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. B. Menolak gugatan penggugat seluruhnya. C. Menyatakan bahwa tergugat tidak wan prestasi dan memberikan waktu tambahan selama 2 bulan untuk melunasi pembayaran tahap kedua dengan syarat perjanjian tetap berlaku. Memerintahkan penggugat untuk menyerahkan sertifikat tanah setelah pembayaran lunas. Membebankan biaya perkara pada penggugat, atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Lampiran fotokopi surat penolakan sementara pinjaman bank, fotokopi bukti kondisi ekonomi, materai 10.000 secukupnya. Demikian surat duplik ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Bogor 25 Agustus 2023, kuasa hukum tergugat, tertanda Yuli Armunanto SH. Berikutnya kita akan masuk pada tugas ke-6, yaitu surat pembuktian. Nomor 01-pembuktian-2024-PN-BGR Pengadilan Negeri Bogor. Penggugat nama lengkap Andi, tempat tanggal lahir Jakarta 15 Mei 1980, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Sudirman nomor 10 Jakarta Selatan, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Tergugat nama lengkap Budi, tempat tanggal lahir Bogor 20 Oktober 75, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pegawai swasta, alamat Jalan Raya Cisarua Bogor, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dengan ini, penggugat menyatakan dan membuktikan fakta-fakta hukum terkait wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat sebagai berikut. Fakta-fakta pembuktian. 1. Pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah yang sah di hadapan notaris.
dengan objek sebidang tanah seluas 1.000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Harga disepakati 1 miliar rupiah dengan pembayaran dalam 2 tahap. Tahap pertama uang muka 300 juta dan tahap kedua sebesar 700 juta paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian, yaitu 15 April 2023. Setelah pembayaran lunas, penggugat berkewajiban menyerahkan sertifikat tanah dan memproses balik nama ke atas nama tergugat. Tergugat telah membayar tahap pertama sesuai perjanjian, namun hingga 6 bulan setelah penandatanganan perjanjian, yaitu hingga 15 Juli 2023, tergugat tidak melunasi pembayaran tahap kedua sebagaimana disepakati. Penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran somasi kepada tergugat. Surat somasi pertama 15 April dan surat somasi kedua 15 Mei 2023. Namun surat-surat tersebut tidak diindahkan oleh tergugat. Tergugat beralasan bahwa ia belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Penggugat mengalami kerugian antara lain tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain dan potensi kerugian ekonomi lainnya. Perbuatan tergugat tersebut merupakan wan prestasi, ingkar janji sebagaimana diatur dalam pasal 1243 Kitab KUH Perdata yang memberikan hak kepada penggugat untuk menuntut pembatalan perjanjian, pengembalian uang muka, dan ganti rugi. Bukti-bukti yang dilampirkan. Fotokopi perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Bukti pembayaran uang muka sebesar 300 juta. Fotokopi surat somasi pada tanggal 15 April, fotokopi surat somasi kedua 15 Mei 2023. Fotokopi sertifikat tanah. Pernyataan saksi jika ada dari notaris yang menyaksikan penandatanganan. Dokumen lain yang relevan seperti laporan kerugian ekonomi penggugat. Kesimpulan, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti di atas, terbukti bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Sehingga penggugat berhak menuntut pembatalan perjanjian pengembalian uang muka dan ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian surat pembuktian ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bogor. Bogor 1 Oktober 2023, penggugat tertanda Andi. Demikian tugas ke-6 yaitu surat pembuktian. Dan tugas terakhir yaitu surat kesimpulan kasus wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah. Nomor SK/2023/001 tanggal 15 Juli 2023. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, Jalan Pajajaran nomor 1 Bogor, Jawa Barat. Dari penggugat, Tuan Andi, alamat Jalan Sudirman nomor 10, Jakarta Pusat, melalui kuasa hukum advokat Yudi Armunanto SH. Perihal kesimpulan kasus wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah antara Tuan Andi dan Tuan Budi. Dengan hormat, berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan, kami sebagai pihak penggugat menyampaikan surat kesimpulan sebagai berikut. Ringkasan fakta kasus. Pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat Tuan Andi dan tergugat Tuan Budi menandatangani perjanjian jual beli tanah untuk sebidang tanah seluas 1.000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua. Perjanjian tersebut menetapkan harga tanah sebesar 1 miliar dengan pembayaran 2 tahap. Tahap pertama 300 juta dan tahap kedua 700 juta paling lambat 15 April 2023 atau 3 bulan setelah penandatanganan. Setelah pembayaran lunas, penggugat berkewajiban menyerahkan sertifikat tanah dan memproses balik nama ke atas nama tergugat. Namun hingga 6 bulan setelah penandatanganan, yaitu hingga 15 Juli 2023, tergugat tidak melunasi pembayaran tahap kedua sebagaimana disepakati. Penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran somasi kepada tergugat, namun tidak diindahkan. Tergugat beralasan belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan, namun penggugat merasa dirugikan karena tanah tersebut tidak dapat dijual kembali ke pihak lain dan mengalami kerugian potensial. Analisis hukum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, khususnya pasal 1243, wan prestasi terjadi apabila debitur tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Dalam kasus ini tergugat telah wan prestasi karena gagal membayar tahap kedua sesuai waktu yang disepakati, meskipun telah diberikan somasi. Akibat wan prestasi tersebut, penggugat berhak menuntut pembatalan perjanjian, pengembalian uang muka yang telah dibayar, serta ganti rugi atas kerugian yang telah timbul, sesuai dengan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata. Kesimpulan, tergugat telah melakukan wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah. Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk membatalkan perjanjian jual beli, memerintahkan tergugat mengembalikan uang muka sebesar 300 juta beserta bunga. 3. Menghukum tergugat membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita penggugat, termasuk kerugian imaterial.
4. Membebankan biaya perkara kepada tergugat. Demikian surat kesimpulan ini kami sampaikan untuk menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini. Kami siap untuk memberikan penjelasan lebih lanjut jika diperlukan. Hormat kami, Tuan Andi, tertanda penggugat, Advokat Yuli Armunanto, SH, tertanda kuasa hukum penggugat, nomor registrasi 04828159-ADV-2023. Tembusan tergugat Tuan Budi, Jalan Merdeka nomor 5 Bogor, Pengadilan Negeri Bogor. Demikian tugas ketujuh, yaitu tugas terakhir, membuat surat kesimpulan. Terima kasih. Demikian simulasi dari praktek peradilan perdata membuat surat dari surat kuasa khusus sampai dengan surat kesimpulan. Terima kasih. Terima kasih juga buat dosen Tuton yang sudah mengampu mata kuliah praktek peradilan perdata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.